itu adalah cara membaca Al-Quran. Nah, akan tetapi dari Crusader Network itu membuat opini Al-Qurannya yang berbeda. Itu kan suatu kebodohan, sesuatu yang menyalahin. Nah, ini lebih parah lagi kesaksian dari pendeta Yosua. Ini dia mengatakan bahwa saya ini anak dari Pak Haji Kiai yang dari istri kelima dari seorang kiai. Nah, ini kan suatu penyesatan namanya. Berarti dia ini anak zina, anak haram. Ini juga saya buat konternya. Kemudian dia mengatasnamakan pesantren, mengatasnamakan kiai, ulama, bla bla, ujung-ujungnya membuat opini negatif ke dalam hal itu gitu loh. Ini terjadi yang dilakukan oleh pendeta Yosua Muhammad Yasin. Ini saya buat 1 bulan yang lalu. Ini juga dari akun orang kafir yang menyesatkan Islam. Nah, ini dari Crusader Network yang menyerang ajaran Al-Quran. Banyak ini yang tadi saya tampilkan sampai keterangan tanpa ragi yang memalsukan tafsir Al-Quran. Saya tampilkan ini. Nah, ini dari kesaksian Zulkifli, ya, yang mengatakan Al-Quran itu berbeda-beda, padahal dia tidak paham. Yang berbeda itu medianya, cara membaca Al-Qurannya, qiraatnya gitu loh. Nah, tuduhan-tuduhan dari Alek TV, Al-Quran itu dimakan apa, kata macam-macam itu tuduhannya itu. Sudah saya kontrol semua. Nah, ini dengan menuduh Nabi Muhammad tidak bersunat, padahal ayat Al-Qurannya itu sudah jelas. Surah An-Nahl itu yang mengatakan ikutilah Ibrahim, milah Ibrahim, ajaran Ibrahim. Kemudian hadisnya sudah sangat jelas, Nabi Muhammad itu disunat atau dihitan pada hari ke-7 di Ka'bah. Yang menyunat siapa yang menghitan? Kakeknya Abdul Muthalib, diberi nama Muhammad. Jadi sudah sangat jelas, hadis-hadisnya juga sangat jelas. Karena Al-Quran dan Al-Hadis itu 2 pedoman yang harus dipegang umat Islam. Bukan umat Islam namanya kalau hanya berpegang ke salah satunya. Jadi orang-orang kafir perlu diketahui bahwa umat Islam itu memegang 2, Al-Quran dan Al-Hadis. Kita lanjut. Nah, ini penistaan yang dilakukan Abraham Effendi Usman ini ya. Ini itu tadi yang mencekik itu belum dijawab oleh Effendi Usman sampai sekarang. Saya minta dalilnya di mana itu dicekik oleh malaikat. Itu serangan orang kafir semua ini. Ini banyak, lebih 200 video. Nah, dari pendeta Saifuddin Ibrahim yang berargumen tentang bahwa umat Islam itu suka membunuh. Nah, itu kan tuduhannya di Al-Quran, padahal dia kutip ayat itu orang yang berperang. Itu juga salah satu contoh tuduhan-tuduhan yang sangat menyesatkan. Kita lanjut kembali. Sampai ini banyak ini, sampai lebih 200 video yang saya buat untuk menjelaskan mengenai serangan-serangan atau tuduhan-tuduhan orang-orang kafir. Jadi yang memulai ini orang kafir. Buktinya apa? Ini saya buat perkecil video orang kafir ini. Kemudian saya buat reaksi gitu loh. Nah. Mari kita simak kembali. Nah, ini serangan dari Christian Priest. Saya perkecil juga. Ya. Macam-macam yang pada saat itu ada menyerang Nabi Muhammad dalam segi ini dari dari akun ini Mr. Gum sendiri nih ini. Dia yang menyerang ajaran Islam loh. Dia menyerang kenubuatan Nabi Muhammad dari Mr. Gum. Belum lagi dia menyerang tauhid roh dan zat Allah itu roh. Dia umpamakannya roh, padahal di dalam Islam itu zat. Itu suatu tuduhan juga yang dilakukan oleh Mr. Gum ini gitu loh. Ini pendeta Saifuddin. Banyak sekali nih saya contoh-contohkan agar pembuktian bahwa yang menyerang Islam itu dari umat terjemahan. Karena langsung saya buat videonya, saya perkecil. Jadi nggak ada bantahan lagi, siapa yang bisa membantah ini gitu loh. Kecuali saya tidak sertakan gitu loh, sertakan buktinya. Nah ya, saya contohkan nih. Saya mau tunjukkan sampai penistaan yang dilakukan oleh tanpa ragi
kepada Al-Quran, yaitu menafsirkan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 62. Nah, ini dari tuduhan yang dilakukan oleh Albert Kurniawan terhadap istri Nabi Muhammad. Dia menuduh pedofil lah segala, padahal budaya orang itu setiap suku budaya itu berbeda-beda. Ada bertunangan dulu, bukan langsung dinikahin, macam-macam gitu. Jadi sangat banyak sini serangannya orang-orang kafir ya. Nah, ini dari Yusuf Manubulu, dari Alek TV 7. Oke, yang terakhir itu mulai dari saya mengikuti tanpa ragi yang menyerang ajaran Islam gitu loh. Oke, mungkin untuk berikutnya Anda bisa cek langsung nanti ke akun video saya yang saya tampilkan di beberapa playlist ya. Nanti saya tampilkan di playlistsnya. Oke, kita lanjut dulu. Apakah sumber yang dikutip dalam channel itu adalah sumber yang tidak sahih atau tidak otentik dalam literatur Islam? Coba bandingkan dengan kutipan-kutipan yang digunakan oleh apologet dan channel-channel Islam dalam menyerang iman Kristen. Banyak dari mereka yang mengutip sumber-sumber yang tidak sahih atau bisa dikatakan tidak otentik dalam kekristenan. Sudahlah, intinya kalau hal itu argumen umum, argumen kosong doang, Mr. Gun, umum. Jadi itu nanti pembuktiannya pada saat umat Islam, para akun-akun muslim menjawab. Kalau memang tidak sesuai dengan pembuktian literatur yang salah, yang sahih, ya Anda tinggal bantah. Tapi rata-rata kami sudah jawab sesuai dengan literatur yang termuat di dalam Al-Quran dan Al-Hadis itu sendiri. Kalau Anda mengatakan menyerang ajaran dari agama Anda, silahkan tunjukkan yang mana dalam posisi menyerang gitu loh. Contoh Yakaf Media sendiri mengutip Injil Filipus yang adalah Injil Gnostik yang bertentangan dengan keempat Injil kanonik. Lalu Muslim sebut itu sebagai kebenaran. Periksa otakmu. Mereka memang juga... Contohnya Pak Diki ya, Verbum Veritatis mendatangi Al-Quran, mengatakan Al-Quran itu berbeda-beda. Tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya, dia mengatakan berbeda-beda. Ujung-ujungnya dia mengambil kesimpulan dari qiraat, cara membaca Al-Quran. Apa korelasinya cara membaca Al-Quran? Metode versi cara membaca Al-Quran disamakan dengan Al-Qurannya. Itu cara membaca, versi cara membaca itu berbeda. Ini dilakukan oleh Pak Diki. Bagaimana caranya ini gitu loh. Ini yang dilakukan Pak Diki. Belum lagi dia menyerang surah An-Nisa ayat 157 tersebut dengan berkata-kata yang tidak baik gitu loh. Itu semua terbukti dalam video-video saya, ada semua. Kita lanjut. Ayat Alkitab yang otentik, tapi mereka mengutip ayat Alkitab seenak jidat mereka, sama seperti mereka mencomot-comot ayat Al-Quran. Dan mereka tanpa mau membaca ayat Alkitab itu secara utuh untuk memahami konteksnya, tapi mereka membacanya hanya sepenggal-sepenggal, lalu menyimpulkan ayat Alkitab itu mendukung pemahaman mereka. Dan itu adalah perilaku yang salah dan tidak sesuai dengan kaidah kekristenan. Lalu apakah... Saya jawab dulu langsung, Mr. Gur. Saya dengar tidak ada pendeta yang membaca Alkitab itu secara utuh. Tidak ada satu buku Alkitab itu dibaca juga tidak ada. Paling beberapa ayat dibaca. Paling yang sering saya dengar, akulah jalan kebenaran, bla bla bla, itu doang. Tidak ada membaca secara utuh kok. Jadi Anda berargumen kosong, Mr. Gun ya. Anda berargumen kosong kalau mengatakan bacalah Alkitab secara utuh. Itu hanya kebohongan. Tidak ada saya dengar pendeta itu membaca Alkitab secara utuh. Semuanya lengkap tidak ada. Suatu kebohongan Anda. Di sini Anda menyatakan kebohongan. Benaran. Jadi, simpan kacamu untuk mengaca dirimu sendiri dan juga ajaranmu.
Lalu Kaf Media menyuruh kami untuk menasihati channel-channel Kristen. Ho 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 ho. Kaf Media, gunakan kacamu itu untuk menasihati Al-Quran, Muhammad, dan terutama nasihatilah aulamu untuk diam dan tidak boleh berbicara mengenai kekristenan. Terakhir untuk semua muslim, kalau saya sudah sampaikan, Al-Quran tidak berbicara tentang Yesus, tidak berbicara tentang Kristen. Jadi apanya yang mau dinasihatin, memang Al-Quran tidak menyinggung itu. Anda saja yang terlalu lebay, Mr. Gun ya. Itu suatu kebodohan kalau Anda mengkorelasikan Al-Quran, Anda tuduhkan menyerang ajaran Kristen. Al-Quran tidak kenal itu Kristen, tidak kenal perjanjian baru. Jadi Anda di sini argumen kosong. Ketika kalian labeli penistaan, maka saya sarankan kalian untuk minggat dari bumi yang waras ini, hiduplah di Pluto supaya agama kalian bebas dari kritikan, khusus untuk ajaran Islam. Kekristenan tidak melabeli kritikan terhadap dirinya dengan label penistaan. Yang memulai duluan itu adalah Islam. Tetapi kekristenan akan memberikan jawaban dalam dirinya sendiri, karena kekristenan tidak butuh menyalahkan iman orang lain untuk membuatnya terlihat benar. Kekristenan adalah kebenaran yang sejati. Mungkin hanya Islam yang menyalahkan keyakinan orang lain, bahkan memfitnah secara membabi buta untuk menyembunyikan ketidakbenaran dan kebohongannya. Dan kalau sudah mentok tidak bisa menjawab, ya jurus terakhir adalah lapor mama. Maksudnya lapor polisi atau kumpul massa. Kan sudah sangat jelas saya sampaikan, Mr. Gun. Al-Quran itu tidak mengenal ajaran Kristen, itu yang pertama. Tidak ada satupun ayat di Al-Quran itu yang berbicara tentang Kristen. Tidak juga berbicara tentang Yesus. Yang ada di dalam Al-Quran itu adalah Isa Al-Masih. Nah, Isa Al-Masih di dalam ajaran agama Anda sudah ditolak, tidak sama orangnya dengan Yesus. Jadi ya sudah kelar. Anda saja yang di sini cengengesan, berputar-putar, menggiring opini, menyesatkan, membuat opini negatif terhadap Islam dengan argumen yang tidak sesuai. Kita lanjut. Damai Kristus bagi kita semua, kembali lagi bersama saya dalam channel ini, dan saya ucapkan selamat datang serta selamat bergabung bagi saudara-saudaraku yang baru bergabung dalam channel ini. Sebelum saya memulai topik kali ini, saya ingin mengajak saudara-saudara Kristen untuk mendukung Padeki Ngadas, channel Verbum Veritatis dalam doa dan apapun yang beliau lakukan dalam channel beliau. Beliau adalah salah satu orang yang berjasa dalam mempertahankan iman Kristen. Oke. Untuk review saya di video kali ini mungkin saya cukupkan ya sampai di sini. Artinya di sini kami sudah menjawab sesuai dengan fakta, data, dan bukti-bukti yang termuat semua di dalam video. Jadi kalau ada umat ajaran terjemahan ini, Kristen ini mengatakan bahwa Islam yang memulai menyerang ajaran dia, itu terbantahkan dengan video-video yang mereka buat sendiri dan saya jawab reaksinya. Video dia itu saya perkecil, jadi nggak bisa menyanggah lagi, nggak bisa membantah lagi bahwa yang memulai akun-akun yang menyerang Islam itu dari orang-orang umat terjemahan. Saya perkecil, kemudian saya analisa dan saya jawab. Bagaimana Anda mau membantah video yang menyerang Islam itu gitu loh. Kita sekarang perlu bukti, fakta, data, dan bukti. Tidak bisa ngomong doang gitu loh, seperti akun yang bernama Mr. Gum ini. Itu ya. Ini saja yang perlu untuk saya buat review video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.